pagi ini kita siap menerima anugerah Tuhan? Amin. Kita akan sama-sama bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan pagi ini. Kita akan mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur
Pagi ini kami mau menyambut kehadiran Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Yang akan menerima berkat dari Tuhan sama-sama kita katakan amin, haleluya. Katakan haleluya. Tuhan sungguh membantu kita, Tuhan berikan kekuatan kita. Menjamin hidupku, kau
Tuhan.
dan banggakan. Berikan hati, berikan telinga yang lembut untuk kami bisa mendengar hati-Mu. Suara Roh-Mu berbicara untuk setiap kami. Kami taklukkan semua kedagingan yang masih membelenggu hidup kami. Dan kami mau Engkau saja yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami semua siap belajar dan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Saya pernah menyinggung ini dalam beberapa waktu yang lalu. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi jawaban untuk kita semuanya, saudara. Yang hari ini kita mungkin sedang mengalami pergumulan. Kalau kita sampai hari ini mungkin kita ini belum bisa menang. Belum bisa menang atas pergumulan-pergumulan pribadi kita. Saya mau katakan kalau kita ini masih belum bisa menang menghadapi pergumulan kita. Kita sendiri ini belum menang atas hidup kita. Kita ini tidak mungkin bisa memenangkan jiwa, saudara. Kalau saya dan saudara ini masih kadang gampang patah menghadapi pergumulan kita, masih mudah hancur, gampang ceklek, ditiup angin ceklek, saudara. Kita ini belum bisa menang atas hidup kita. Tidak mungkin saya dan saudara itu bisa memenangkan jiwa. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa? Menang dulu atas diri kita. Taklukkan dulu kita ini bisa memenangkan diri kita sendiri. Tidak gampang tersinggung, bisa mengendalikan amarah. Kalau kita sendiri nggak bisa menaklukkan daging kita, saudara. Saya dan saudara yang belum bisa menaklukkan dagingmu, jangan berharap bisa memenangkan, merangkul orang lain. Kita buka satu ayat hari ini, Yesaya 54. Oke. Saya dan saudara kita mau baca satu ayat ini dengan suara nyaring sampai telinga kita sendiri mendengar omongan kita. 2, 3. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memegilah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang meninggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada firman Tuhan. Saudara, ayat Yesaya 54 ini membuka dengan nada penuh bahagia menurut saya. Dia mengawali ayat di pasal 54 ini, ayat yang memberikan semangat buat kita. Ini ayat yang penuh kebahagiaan menurut saya, penuh harapan. Janji-janji Tuhan itu ada di sini, saudara. Saya mau dan saudara itu akan mengalami ini, saudara. Kita akan menghidupi ayat ini. Bersorak-sorailah hai si mandul. Saudara, sebenarnya ini ditulis dengan latar belakang yang cukup panjang. Saudara gak mau belajar kitab Yesaya, itu gak bisa diselesaikan dalam 1 semester. Kalau orang kuliah itu pun gak bisa bahas ayat ini selesai dalam 1 semester, gak bisa. Karena ayat kitab Yesaya ini kitab sejarah juga, saudara. Yesaya menulis ini di masa-masa dalam pembuangan, saudara. Yerusalem dikepung, diporak-porandakan, orang-orang hebatnya, orang-orang pinternya, laki-laki banyak yang diusung ke Babel. Saudara bayangin, kotanya dihancurin, bapak-bapaknya digawa kabeh, dibawa semua. Orang-orang hebat di kota itu dibawa semua ke Babel. Salah satunya adalah Yesaya. Sebab itu kata-kata ini muncul, saudara. Hai si mandul, bersorak-sorailah hai si mandul, karena banyak janda-janda bisa jadi. Mana mungkin ini seorang janda bisa punya anak. Ini kalimat, saudara.
mandul. Bisa berbicara saudara, kalau untuk kita saat ini ya, mungkin usaha kita sepertinya tidak berkembang atau bahkan mandek. Ataupun kita sampai hari ini masih bertekun dengan usaha kita, tapi seperti ditiup angin gitu saudara, seperti bunga rumput yang ditiup angin. Kita melihat merasa seperti itu. Jerih lelah kita, usaha kita seperti menjadi sia-sia. Mungkin usahamu dalam memenangkan jiwa seakan-akan pintu tertutup. Tapi Tuhan ngomong hari ini buat saya dan saudara, bersorak-sorailah, memekiklah. Orang memekik itu kan sebenarnya tanda sorak-sorai saudara. Atau kalau orang melahirkan, biasanya ibu-ibu yang pernah melahirkan secara normal akan memekik. Benar Bu Tuti? Apa enggak? Apa dalam hati? Kalau saudara yang melahirkan dalam, kira-kira apa ada seorang ibu yang kesakitan? Ini konteksnya melahirkan ya, bukan yang lain, bukan sakit yang lain. Konteksnya kesakitan, ngepet dalam hati. Noro yang enggak akan saudara. Siapapun orangnya itu akan memekik, berteriak. Ini suami-suami yang pernah mendampingi istri melahirkan secara normal akan tahu ini bahasa bersorak-sorailah dan memekiklah. Kau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Ini firman Tuhan itu hebat saudara. Ini nubuatan Nabi Yesaya untuk Yerusalem yang sedang porak-poranda, yang sedang hancur. Karena Tuhan memang akan memulihkan Yerusalem, dan itu terjadi saudara. Tuhan kembali memulangkan di pembuangan, di pengungsian, untuk pulang kembali ke Yerusalem. Putra-putra bangsa orang-orang Yahudi yang diporak-porandakan kembali saudara. Sudah tahu, Yahudi itu tersebar di seluruh dunia saudara. Tapi janji Tuhan untuk Yerusalem itu tergenapi. Yerusalem dibangkitkan dan sekarang bahkan menjadi negara yang hebat dan kuat. Saudara, ayo pegang janji Tuhan. Jangan hal-hal yang di atas tadi, kemandulan yang kita alami buat saya dan saudara putus asa, malas. Nah ini saudara, putus asa gandengannya ini mbak males. Putus asa menjadi malas untuk berusaha. Biasanya orang yang gampang ceklek, gampang patah hati, putus asa, itu menjadi orang pemalas dalam berusaha. Jangan mudah berputus asa, menjadi malas dan kehilangan visi. Sebab kalau kita sudah kehilangan visi dalam hidup kita, apa-apa ngelem terus saudara. Bangun tidur, apa ya sing tak lakukan? Wis aja tangi dhisik, iki jek jam 09.00 isuk kok. Enaknya bangun jam berapa saudara? Kalau jam 9 pagi itu malas. Ojo tangi ya. Nah, saya punya anak jam 9 pagi gak mau bangun, saya bilang gak usah bangun sekalian. Bangun besok pagi lagi. Ya. Orang yang kehilangan visi dalam hidupnya itu seperti itu saudara. Gak punya gairah, gak punya semangat. Tapi kalau saudara, walaupun kita ini sepertinya dalam posisi mandul, tapi saya dan saudara masih punya passion, sesuatu yang membuat kita ini bergairah. Ayo bangkitkan lagi passionmu, bangkitkan lagi gairahmu untuk kita ini melangkah. Seperti anak kecil saudara. Anak kecil itu diabani. Apa itu bahasa Indonesia diabani? Saudara, kita punya anak, misalnya punya anak kecil, kita kasih tahu, ayo cepetan tidur. Bangun tidur, kita jalan-jalan. Mereka seneng gak? Yang punya anak-anak balita ini, kalau kita kasih tahu, ayo segera tidur. Bangun tidur, nanti mama, papa ajak jalan-jalan. Wow, semangat. Karena punya gairah. Segera tidur, dia bangun punya semangat. Tuhan itu mau kita ini seperti ini saudara. Walaupun mungkin apa yang di hadapan kita seakan mandul, Tuhan mau kita ini punya gairah, punya semangat, seolah-olah kita ini mau melahirkan gitu loh saudara. Punya gairah, mau berjumpa dengan bayi kita. Tuhan mau kita ngalami seperti ini saudara.
bergembira, tetap bersukacita, tetap memekik, tetap bersorak-sorai. Saya mau dan saudara, saya dan saudara itu mengalami kebangunan rohani itu setiap hari. Bukan hanya pada waktu betok arisan tok mengalami kebangunan rohani. Semangat. Bukan hanya pada waktu dapat warisan, dapat jodoh, ya Mbak Esther, punya pacar baru, wah semangat ibadah. Nah, sedang putus, usahanya mengker, aduh loyo. Tuhan mau kita ini mengalami kebangunan rohani. Kebangunan rohani kita tidak ditentukan dengan sekeliling kita keadaan yang mandul sekalipun. Saya mau kita ingat ini saudara. Pertama, mengapa kita ini harus mengalami kebangunan rohani, mengalami gairah itu setiap hari? Yang pertama, karena nama saya dan saudara ini sudah tercatat, tertulis di kitab kehidupan. Katakan yes dong. Katakan di sebelahmu, namamu sudah tercatat di kitab kehidupan. Sehingga ono sandinge murine. Tapi yakin no, tenanan gak namamu itu tercatat di kitab kehidupan. Kalau engkau yakin hidupmu benar, hidup kita ini terus mengalami kebangunan rohani, hidup bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Katakan yes, namaku tercatat di kitab kehidupan. Saudara, kadang kita ikut Tuhan lama saudara. Bahkan mungkin sepanjang pernikahan kita, yang menikah ikut istri, yang menikah ikut suami, yang kekristenannya itu karena pasangan hidup. Kita ikut Tuhan lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi belum mengalami kebangunan rohani. Karena apa? Kita masih belum bisa mengalami kebangunan rohani. Kita masih terbelenggu dengan kemandulan kita. Kita merasa terus kemandulan itu menjadi penghalang buat kita. Tapi pagi ini coba ingat firman Tuhan saudara. Ayo bersorak-sorai, hai si mandul. Memekilah, bersorak-sorailah. Karena Tuhan akan menyatakan mujizat. Bahkan Tuhan ngomong, engkau yang mandul, yang gak punya suami, Tuhan akan kasih kok anak melebihi orang yang punya suami. Ini juga bicara tentang berkat Tuhan secara jasmani saudara. Amin dong. Tuhan itu akan memberkati hidupmu, bahkan melebihi yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah kau bayangkan. Itu Tuhan akan beri buat saya dan saudara. Jangan melihat kemandulanmu itu sebagai penghalang kita mengalami kebangunan rohani, mengalami berkat Tuhan. Namamu sudah tercatat. Yakinkan dirimu. Aku ini ngomong dirimu sendiri. Tadi kan ke teman, sekarang ngomong ke dirimu sendiri. Namaku tercatat di kitab kehidupan. Namaku sudah tertulis di kitab kehidupan. Saudara, rumah yang kita tinggali, mobil yang kita punya, kendaraan yang kau punya, baju bagus yang kau punya, kesehatanmu, itu saya mau katakan itu tuh bonus. Cuman sebagian dari berkat Tuhan. Bukankah yang jauh lebih penting itu namamu tercatat di kitab kehidupan. Istrimu boleh meninggalkan engkau, boleh mengecewakan engkau, pasanganmu boleh menyakiti engkau, usahamu boleh mandul, tapi yakinkan kepada dirimu, namaku ini tercatat di kitab kehidupan. Ini yang jauh lebih penting saudara, buat saya dan saudara. Apapun boleh hilang dalam hidup kita saudara. Apapun boleh hilang. Kalau kita sadar semua itu bonus. Saya dan saudara itu loh tidak akan sakit hati sama Tuhan. Kan namanya bonus. Bonus itu boleh dapat boleh enggak, bener enggak? Beli satu dapat satu itu kan bonus. Kalau seandainya kita mau beli satu dapatnya satu ya memang ya alhamdulillah, bener enggak itu? Semua itu anugerah saudara, bonus dari Tuhan. Kalau Tuhan enggak ngasih kita ini rumah, kendaraan, belum Tuhan izinkan kita punya rumah,
kontraktor ya dinikmati. Kontrak sana, kontrak sini. Pekerjaan kita masih belum tetap. Dinikmati toh itu semua bonus. Kan kita ingat ini bonus saudara. Bukan itu yang kita kejar. Kan hidup kita ini sementara. Mau mampir pombe kata orang Jawa. Hidup kita ini sementara. Hanya numpang minum. Wong numpang loh saudara gak tidur di situ. Ya enggak, wong numpang ini enggak selamanya. Wong jenenge tamu saudara ini lebaran kedatangan tamu. Bisa sehari, 2 hari, 1 minggu. Tapi setelah itu mundur. Enggak. Kita ini mau mampir pombe. Jadi target utama kita adalah nama kita tercatat di kitab kehidupan. Itu yang jauh lebih penting. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kebangunan rohani setiap hari? Bersyukur atas apa yang ada padamu. Perjuangkan apa yang masih ada di tangan kita. Ayo perjuangkan saudara. Kalau Tuhan mengaruniakan keluarga buat kita, perjuangkan keluargamu dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Apa yang ada padamu diperjuangkan, disyukuri. Kita tidak akan hanya melihat sisi negatif dari anggota keluarga kita. Kalau kita melihat sisi negatif, saya ngomong seperti minggu kapan lalu, kita akan terlalu banyak menemukan kekurangan mertua kita, bapak mertua, ibu mertua kita, terlalu banyak kekurangan dari mereka, menantumu, terlalu banyak. Kalau kita mau lihat kekecewaan itu terlalu banyak. Tapi hari ini ayo kita mau mengalami kebangunan rohani. Kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita. Orang-orang yang di sekeliling kita, kita syukuri mereka. Jadi seorang anak harus bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk mama, untuk papa yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang manis, untuk anak-anak yang hebat yang Tuhan beri. Terima kasih untuk pekerjaan, walaupun pekerjaanku sederhana. Ini kan cuma bonus. Terima kasih untuk bonusmu Tuhan. Kan bonus orang beda-beda ya saudara. Kita nggak boleh iri dengan bonus yang dimiliki orang lain. Karena apa? Cuma bonus loh saudara. Semua itu bonus. Jadi jangan iri dengan bonus yang dimiliki orang lain. Ayo terus berjuang dengan apa yang ada di tangan kita, dengan kepercayaan yang Tuhan masih berikan buat saya dan saudara. Seperti 5 roti dan 2 ikan saudara. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan pecah-pecahkan, dia bersyukur kepada Bapa. 5.000 orang bisa makan. Bersyukur dengan 5 roti, 2 ikan yang Tuhan masih dipegang tanganmu itu. Jangan lirik kepada orang lain saudara. Jangan jadikan orang lain itu patron kebahagiaan kita. Tidak bisa. Ayo berbahagialah dengan 5 roti, 2 ikan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersyukur, naikkan ucapan syukur setiap hari. Karena ini kunci kebangunan rohani kita saudara. Yang terakhir. Saudara senang terakhir? Yang terakhir. Bersukacitalah karena janji-janji Tuhan itu belum selesai dalam hidupmu. Ayo terus berantusias menunggu janji-janji Tuhan. Terus semangat menunggu janji Tuhan. Seperti seorang kekasih yang menunggu kekasihnya. Seperti seorang yang menunggu kekasihnya. Janjian jam 5 sore, setengah 6 belum datang. Oh iya, tetap berantusias. Bisa jadi bannya bocor, kan gitu toh. Jam 6, wah belum datang ini. Sudah mulai keringatan. Karena mondar-mandir, tetap bersemangat. Bisa jadi macet. Apalagi Idul Fitri, jalan-jalan. Jam 7 malam, wah, mulai larut, apa mungkin? Tuhan ngomong, janji Tuhan itu iya dan amin. Walaupun jam 9 sekalipun, kalau Tuhan itu udah janji, jam 12 sekalipun kalau Tuhan udah janji, Tuhan itu akan datang ngasih berkat untukmu. Karena Tuhan kita itu iya dan amin saudara. Skenario Tuhan itu belum berhenti buat saya dan
belum selesai. Yuk tunggu happy ending yang Tuhan akan berikan buat saya dan saudara. Jangan putus asa, jangan males menunggu. Belum datang, kekasihnya belum datang, beda aneh rapopo. Ya Mbak Novela, beda aneh. Dinteni nih sampai teko loh. Sisiran lagi kan ya enggak apa-apa toh. Oh cuma sisiran, beda aneh loh. Ayo kita tunggu janji Tuhan seperti itu. Terus berantusias, terus bersemangat, jangan patah semangat saudara. Saudara, banyak hal-hal yang baik yang akan menjadi pelajaran berharga. Bahkan hal-hal buruk di masa lalu, kemarin-kemarin itu menjadi pelajaran berharga buat saya dan saudara. Ayo, seperti firman Tuhan katakan, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai. Sebab itu saya mengajak seluruh keluarga eklesia, saudara yang di rumah juga, bergembiralah menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan, terus tunggu dia. Alami terus kebangunan rohani setiap hari. Berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Saya terus mengajak saudara, baca Alkitab kita setiap hari, saudara, supaya engkau bisa berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Sibuk tante, betul. Tapi kita masih ada waktu enggak untuk tidur? Sempat enggak? Atau mungkin ada di antara kita yang 24 jam itu enggak sempat tidur sama sekali? Bekerja full. Masih ya? Masih sempat tidur ya? Masih sempat dahar ya? Masih? Masih sempat mandi? Atau enggak sempat? Tadi ke gereja? Mas Odi mandi? Alhamdulillah. Artinya masih ada waktu buat kita baca firman Tuhan saudara. WPDA setiap hari. Berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Dengan hari-hari ini. Karena Tuhan, kita tidak bisa akan mendengar suara Tuhan. Tidak bisa. Kalau engkau baca firman saja tidak mau. Kalau engkau berjumpa dengan Tuhan, berdoa saja. Hari-hari kita ini berdoanya hanya haleluya amin. Mau makan 3 kali itu loh saudara. Bagaimana kalau yang makannya cuma 2 kali? Haleluya aminnya cuma 2 kali juga. Orang kalau mau makan, doanya itu keburu-buru, bener gak? Apalagi kalau yang mau dimakan ini rasanya mau doa 1 detik itu kayak wah amin ini. Baunya sudah di hidung ini seperti anak saya. Makan dulu, aduh lupa doa sambil camuk-camuk. Tuhan terima kasih. Baru mau doa. Ayo jadikan Tuhan kita ini pribadi yang utama dalam hidup kita saudara. Ketemu Tuhan setiap hari. Timbangannya ngurungokno lagu-lagu itu loh yang bikin kita ini jadi patah hati, patah semangat. Setel YouTube-mu, setel lagu-lagu rohani. Habis kuota akeh loh tante. Lek pas naik gereja ada wifi, download itu kan ya. Download sebanyak-banyaknya lagu-lagu rohani. Bisa mendengarkan waktu kau di mobil, waktu di tempat kerja. Ganggu wong lain loh tante, pakai headset. Ini soto, enggak ganggu. Bener enggak? Boleh download khotbah-khotbah. Diperdengarkan. Supaya apa? Roh kita ini selalu hidup setiap hari, saudara. Rohmu ini dibangkitkan setiap hari. Hadirat Tuhan itu saudara akan membawa kita kepada kebangunan rohani. Jadi ayo saya mengajak seluruh kita, keluarga ya, eklesia yang saya kasihi, ngalami hadirat Tuhan setiap hari saudara. Karena itu yang menjadi kekuatan buat kita. Selalu ada waktu, selalu ada cara. Sempatku tante lek sepagi itu sibuk. Selalu ada cara menurut saya untuk meluangkan waktu. Engkau yang sibuk pagi hari, yang rumahmu sibuk rame pagi hari, luangkan siang hari. Siang hari semua sibuk, luangkan sore hari. Sore yo jek beguwong, luangkan malam hari. Subuh menjelang pagi, engkau bisa bersekutu, ketemu Tuhan secara pribadi. Ojo abot karo bantale, karo selimute. Bantal selimutmu itu tidak bisa membuat engkau bersuka cita. Nang itu malah nggak ada loyo, banyak tidur loyo, iya ndak? Siapa yang suka tidur siang? Tadi dia hampir tidak pernah tidur siang. Yang tidur siang itu sebenarnya tidur siang itu boleh 1 jam, no.
namanya istirahat. Istirahat siang, bukan tidur malam loh saudara. Tidur malam memang harus panjang. Tidur istirahat siang, seperti orang kerja itu dikasih jam istirahat 1 jam, bener enggak? Ayo keluar ke kantin, cari makan di luar. Nanti jam kantor jam 1 kembali lagi. Istirahat siang. Bukan full, kadang ada orang tidur itu sampai 3 jam. Aku mikir kita uru apa-apa ya. Ayo berikan waktumu untuk Tuhan. Bergairah ketemu dengan Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati seluruh kita hari ini. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, mari kita bangkit bersama-sama. Puji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Pelayan perjamuan, saya minta bagi berdiri bersama-sama. Maju ke depan, mari kita akan bersama-sama. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah bepergian, yang sudah mudik, atau kami yang akan mau mudik Tuhan. Perlindungan darah Yesus atas setiap kami, bungkus setiap anggota keluarga eklesia dengan perlindungan secara khusus oleh Tuhan. Memberikan kesehatan buat kami semuanya, supaya kami bisa menikmati liburan, bersilaturahmi dengan keluarga, menjadi berkat buat orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun berdoa untuk setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kiranya berkat-berkat khusus pun ada buat kami, tinggal buat kami. Terima kasih untuk hamba-Hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Engkau pun akan memberkati dengan spesial buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari keluarga eklesia, saudara-saudara yang di rumah, mari kita pulang bersama-sama. Mari kita terima kiranya anugerah, rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, sukacita dari Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita, menyertai pergumulan-pergumulan kita, dan apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Perlindungannya mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.